Nekat yang nyata kamu mengatakan kamu tidak dikendalikan Muhammad. Ya, Putri Bidadari, selamat malam. Ya malam, nanti aku buka kamera. Ya, silakan nyalakan kamera. Ada kamera aku nih, apalagi? Apa yang mau Bu Yuni bahas? Boleh aku jawab semua aku boleh jawab semua pernyataan bodoh kau itu, boleh? Baik, sebelum kamu jawab, saya mau bilang dulu. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Betul? Oke, saya itu bisa jelaskan. Tapi bolehkah saya mengatakan sebentar dulu. Betul tidak akal wanita itu separuh? Oh. Ya, kenapa kamu tahu nggak kenapa dikatakan seperti itu dulu? Ya. Kamu tahu nggak? Ya karena kata tahu, Muhammad. Ya, kalau nggak tahu kamu diam. Begini Bu Yuni, sebentar. Bu Yuni kan jadi mau nekat menjelaskan agama Islam. Sebelum menjelaskan, saya cuma mengingatkan kata Muhammad, akal wanita itu separuh laki-laki. Betul? Betul? Ya, ngomong aja, nanti nggak potong. Nanti kalau saya udah ngomong jangan potong. Nggak, betul atau tidak? Ya silakan kamu ngomong dulu, baru saya membantah semua. Silakan. Kenapa jawab betul atau tidak susah? Ya udah, nanti udah boleh saya ngomong belum? Ya boleh, kenapa? Nggak boleh. Udah tutup mulut gantian ya. Oke. Oke, kata Nabi Muhammad di dalam hadis, akal wanita memang separuh, tapi saya mengatakan bahwa akalnya oten-oten adalah akal wanita separuh. Oke, di mana dalilnya? Ya memang setengah. Ya, tapi di mana dalilnya akal orang kafir separuh? Di mana dalilnya? Otak oten yang seperempat atau otak dalil yang setengah. Oke, dalilnya. Dalilnya saya bikin sendiri. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam kalau diskusi lemah. Mereka dalam posisi lemah dan terpuruk. Oke, lanjut mengenai yang ini. Sudah. Saya jawab. Kan sudah tadi akal wanita separuh, akal oten seperempat. Tapi akal oten seperempat itu nggak ada dalilnya, cuman ngawur kan itu. Mana dalilnya? Saya yang bikin harian dalil bahwa memang otak oten itu seperempat, nggak bisa berpikir dengan baik. Saya yang bikin dalilnya. Iya, berarti dalilnya ngarang bebas kan? Ya nggak apa-apa kan. Ngarang bebas. Oke, sekarang begini. Gantian. Tadi sebentar Bu Yuni, gini. Tadi ada yang protes bilang begini. Kenapa kamu turunkan Rashid katanya? Ya kan? Saya bilang, Rashid saya turunkan karena sewaktu saya tanya sama dia, ketika Muhammad memerintahkan umat kiri atau A atau B atau C, umat wajib patuh taat nggak? Silakan ngomong dulu, saya nggak potong, saya nggak potong. Silakan. Ya, jawab, wajib nggak umat Muslim patuh taat? Tidak semua apa yang Rasulullah saya perintahkan, kami orang Islam harus mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Baik. Nah, udah gantian. Lanjut, silakan lanjut. Oke. Lanjut. Apa yang Rasulullah saya perintahkan sebagai seorang Rasul adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kami ikutin. Tapi keumpamanya ketika dikatakan yang seperti sunnah-sunnah, memanjangkan jenggot ketika nggak punya jenggot, apakah berdosa? Tidak. Ketika Rasulullah mensunahkan kami minum sambil duduk, kami minum sambil berlari, sambil jalan, apakah kami berdosa? Itu tidak. Itu namanya sunnah. Jadi kalau katakan bahwa kami semua mengatakan Rasulullah katakan masuk WC harus kaki kiri, kau bilang kata itu adalah sunnah. Ketika saya masuk kaki kanan pun saya tidak berdosa. Jadi bedakan antara perintah Rasulullah, bukan perintah ya, perintah Allah ya, Pak. Perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu yang memang harus saya ikutin. Tapi ketika umpamanya yang lain-lainnya, kami boleh tidak mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Silakan. Baik, ada Al-Quran di situ? Silakan. Oke.
Coba buka Quran surat An-Nur ayat 51. Sebentar. Dor. Inilah umat muslim yang tidak pernah mengerti kedudukan Muhammad dalam agama Islam. Ya, silakan dibaca An-Nur 51. Saya mau bacakan atau kamu yang itu dulu? Silakan, Anda yang membacakan. Bu Yuni, silakan. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar dia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Silakan. Oke. Jadi menurut ayat ini, apa jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya? Lanjut, kamu ngomong dulu, nanti saya bantah. Silakan. Ini kenapa kok Kamu jadi tahu- ngomongnya kok harus berhenti-berhenti? Langsung dijawab saja. Kamu ngomong, saya nggak potong. Kalau saya ngomong jangan kamu potong. Iya, ini Itu apa? namanya Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, apa jawabannya? Oke, sudah. Saya jelaskan lakukan saya. Oke. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Ngerti nggak kok? Sesungguhnya ya nih ucapan orang mukmin seperti saya. Apa jawabannya apa? Nanti dulu. Apa jawabannya? Apa? Kamu kasih kesempatan orang bicara atau enggak? Inilah orang-orang yang durhaka kepada Muhammad. Tidak tahu bahwa Muhammad setara dengan Allah. Kalau udah keok nangis, diam dulu. Saya Iya baca sudah dulu. jawab. Apa jawabannya? Makanya saya berani mengatakan bahwa Oten itu memang otak seperempat. Baca bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti. Apa jawaban Makanya saya terhadap jelaskan. orang-orang yang ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya? Udah boleh saya ngomong? Nah, oke. Jadi, apabila mereka diajak kepada Allah, maksudnya diajak kepada Allah itu apa? Ketika mau beribadah, ketika melakukan apapun. Oh, berarti ayatnya kurang panjang ini. Kurang panjang ayatnya. Loh, sebentar dulu. Ayatnya dibaca saja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah diedit-edit. Baca aja apa adanya, ayo. Baca apa adanya. Loh, makanya saya ngomong sama kamu, saya nggak suka sini kepada orang suruh saya masuk sini. Kenapa? Karena otak kamu memang seperempat, Edis. Jangan Baca curhat yang- terus, Bu Yuni. Jangan curhat. Tidak boleh mewek, tidak boleh curhat. Jawab saja. Saya nggak curhat, saya cuma mengatakan otak kamu memang seperempat. Ya sudah, Yang dikatakan silakan. kamu dijadikan Lanjut, Tuhan, jawabannya apa? Dijadikan Tuhan sama oten-oten yang bego-bego. Ya itu. Lanjutannya apa ini? Oke, saya jelaskan lagi ya. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul, diajak kepada apa? Untuk beribadah, untuk apapun, agar ia memutuskan perkara apa? Umpamanya perkara dalam sebuah peperangan. Masuk kamar mandi, coba. Perkara masuk kamar mandi. Nggak ada di sini memutuskan perkara bukan masuk kamar mandi. Sekarang saya tanya, masuk kamar mandi itu suatu perkara nggak? Ada, jangan nangis. Sekarang saya tanya, perkara apa hukumnya masuk kamar mandi? Kami memang harus mendengar dan taat ketika Rasulullah menyuruh kami sholat itu subuh 2 rakaat. Kami nggak boleh nambah-nambahin. Makanya saya bilang hidup orang Islam dikendalikan oleh Muhammad. Ya sudah. Sekarang Bu Yuni, coba dengar. Benarkah Anda pagi-pagi ambil air wudhu? Pagi-pagi ambil air wudhu nggak? Kamu jangan nangis. Saya udah bilang sama kamu ya.
Saya udah Bu bilang sama Yuni, kamu. benarkah pagi-pagi Anda mengambil air wudhu, Saya air buat bilang, ketika gitu? Bener nggak? Rasulullah saya mengajarkan untuk makan 3 jari, saya boleh makan pakai sendok. Apakah ketika saya tidak mengikuti Itu kamu namanya durhaka kepada Rasulnya. bedakan Durhaka, kamu durhaka. dengar dulu. Bedakan antara Yesus engkau dengan Nabi Muhammad. Ya beda Ya. dong, beda. Yesus engkau Kalau tuh Yesus ketika- statusnya sebagai otoritas, kami harus patuh, otoritas, taat, tapi tunduk kalian kepada tidak apa pernah yang dia mengikuti perintahkan. apa perintah Yesus. Kalian Nah, sebagai sedangkan otoritas kalian mengikuti sudah perintah malu Yesus. tunduk Pertanyaan patuh saya sama gantian. Muhammad. Makanya sekarang umat muslim sedang mempensiunkan Muhammad jadi Tuhan. Coba sekarang buka surat Al-Ahzab nomor 20. Gantian. Al-Ahzab 36. Silakan, Al-Ahzab 36. Nangis. Dia cuma ngerti nangis. Al-Ahzab 36. Silakan Bu Yuni. Gantian, udah gantian, aku yang nanya kamu sekarang. Al-Ahzab 36. Silakan. Kamu. Oke, saya nanya sama kamu. Al-Ahzab 36. Silakan dibaca. Kalau nggak ditanya Bible nggak bisa jawab. Dah, tidur di bawah dulu. Nekat ya, nekat. Yuk, silakan ya. Teman-teman muslim kalau datang kemari, belajarlah fokus. Jangan lompat ke sana kian kemari. Kamu berani mendurhakai Muhammad. Di dalam agama Islam, Muhammad itu kalau ngomong, ya, itu nggak boleh kamu bantah. Beraninya kamu durhaka, kamu kepada Tuhan. Kalau orang tua nyuruh, ya, kamu jangan nikah sama dia. Saya tidak suka, ya. Kamu boleh bantah orang tuamu. Tapi kalau Muhammad nyuruh, dalam genggaman Muhammad, kamu tuh, biar kamu tahu. Kamu itu kalau semakin kamu baca Quran, semakin kamu membuat dirimu tuh dalam genggaman dan kontrolnya Muhammad. Oh, nekat yang nyata. Sejauh mana kamu belajar agama Islam? Yo, silakan. Kita kasih naik lagi hamba yang hina. Apakah dia sudah berani menyalakan kamera dan berani dia diskusi dengan wajah yang nampak? Silakan hamba yang hina, nyalakan kamera. Silakan Anda diskusi. Kalau diskusi dengan saya, duduk. Perempuan aja berani tadi tuh. Silakan. Hamba yang hina. Bentar ya. Bentar. Kamu jangan beraninya gelap-gelapan. Enggak. Silakan. Wanita saja berani nyalakan kamera, jelas. Ini kamu laki-laki. Gelap-gelapan. Nanti kamu jadi nabi loh, kayak Muhammad. Kalau kamu jadi nabi nggak masalah, nggak masalah kamu jadi nabi. Yang penting nanti jangan kamu kalau mau turun celana keluar air. Dia mau report. Capek kamu report channel ini, capek. Kamu mau lapor channel ini, laporkan kepada TikTok. Capek kamu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Sultan. Oke, Sultan. Iya, saya tahu dia datang ke sini mau report itu, tahu saya. Ya Sultan, mereka kan sudah nggak punya lagi daya upaya buat diskusi, nggak punya. Mereka sudah tidak punya lagi argumen, kekuatan, ya, kata-kata yang terstruktur untuk membantah nggak bisa. Yang mereka lakukan cuma lapor polisi sama lapor TikTok. Ya Sultan. Ya, malam Mas. Muslim bang? Ya, Muslim. Apakah Anda punya nyali untuk diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen? Maksudnya nyali gimana, Mas? Nyali untuk berdiskusi.
nyali nggak nyali penting kita ini mas. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini aja. Silakan nyalakan kamera. Buat apa kita nyali mas? Ya, silakan nyalakan kameramu. Saya undang dari sini untuk menyalakan kamera, silakan. Kalau Anda sudah malu, Bang, saya nggak mau nyalakan kamera, Bang. Saya malu dilihat orang jadi orang Islam, Bang. Nah, nggak masalah. Nggak saya paksa juga. Kalau malu jadi orang Islam, di bawah. Gitu. Oke, Bang Sultan, Anda ini Muslim ya? Jelas suara saya? Jelas, sangat jelas. Anda ini Muslim ya? Iya ya. Muslim. Baik. Tong cemtum. Baik, tadi kita diskusi mengenai apakah status Muhammad itu dalam agama Islam itu, kalau dia sudah memerintahkan sesuatu, boleh dibantah? Ya, perintahkan yang mana dulu, Mas? Ketika Muhammad memerintahkan sesuatu, di box. apakah boleh Muhammad itu dibantah sama umat Muslim? Ya, dia maksud perintah nih, yang maksud maknya yang seperti apa? Contoh, misalnya contoh, kasih contoh. Ya. Wahai umat Muslim, belok kiri. Wahai umat Muslim, belok kanan. Wahai umat Muslim, maju. Kira-kira kalau Muhammad memerintahkan sesuatu, boleh nggak umat Muslim membantahnya? Ya. Sorry ya, ini kesempatan juga ya. Ini baru jelas aja nih. Saya minus, Mas. Tapi saya dengar kok, saya dengar. Boleh nggak umat Muslim membantahnya? Ya. Jadi gini, Mas ya. Mas siapanya? Mas Edis ya. Edis TV ya, silakan. Ya, Mas Edis. Jadi yang Mas Edis maksud tadi itu, bolehkah umat Muslim membantah ketika Muhammad? Diperintahkan mau ke kanan, ke kiri, atau ke sana harus ikuti gitu ya. Wajib nggak kalian mengikuti, taat, patuh? Jadi gini Mas, sama Muhammad. Ya, jadi diperintahkan itu Mas. Kita ada namanya, kalau perintah itu, teman-teman siapin ambulan ya, itu, siapin ambulan teman-teman, siapin ambulan. Silakan. Jadi biar jelas dulu perkaranya nih Mas. Tadi saya lihat diskusinya tuh antara Mas Edis dengan kawan-kawan yang lain tuh banyak nggak tahu titik terangnya. Jadi maksudnya yang diperintahkan, kalau perintah itu kan jelas tuh perintah. Dia sunnah dengan perintah itu berbeda Mas. Nah jadi dari Bang, diskusi yang saya tanya apa Bang? Dengar dulu, saya udah nangkap itu. Saya nggak bahas sunnah loh. Yang saya bahas kalau Muhammad memerintahkan kepada umat Muslim, apakah umat Muslim wajib taat, takluk, patuh, tunduk kepada seorang anaknya Aminah? Wajib nggak? Gini Mas, gini. Dengar dulu. Mulai dengar dulu Mas. Perintah, misalkan perintah ini seperti ini. Perintah ada namanya sholat, perintah 5 waktu itu perintah ya. Tetapi seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya, misalkan masuk WC, didahului dengan kaki kiri itu ya, itu bukan perintah Mas, itu namanya. Oke, terus sunnah. Ngapain Muhammad? Itu sunnah namanya. Baik, saya balikan. Saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya ya. Ya. Bentar ya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Nih. Perhatikan. Saya akan bacakan hadisnya. Itu tertulis di dalam hadis. Bentar ya. Ya, saya ada nunggu. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, jikalau kalian masuk kamar mandi, masuklah dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut ketika bersuci dan dalam setiap perkara yang baik-baik.
Tuh. Barang Dah. siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Sekarang itu saya tanya, Muhammad menyuruh nggak umat Muslim untuk masuk pakai masuk kamar mandi pakai kaki kiri? itu menganjurkan namanya itu. Iya, menyuruh nggak? Menganjurkan Ya. beda dengan Berarti menyuruh. wajib nggak umat Muslim mematuhinya? Tidak. Oke, Itu karena baik. itu anjuran. Coba buka Quran surat Al-Ahzab nomor 36. Tolong apa ini? Surat Azab. Pantas umat Muslim belum sadar Bentar ya. mereka dikendalikan oleh Muhammad. Nggak ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Apa-apa. Surat Al-Ahzab. Tahu nggak surat Al-Ahzab tuh surat keberapa? Udah langsung aja lah, ngapain saya nggak selera surat atau apa, langsung aja. Masa surat Azab ya, buka berapa? Ayat berapa? Ya, ayat 36. Ayat 36. Tar ya. Berani mereka dengan Muhammad. Itu kan versi kamu itu. Coba baca dulu surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Tar dulu ya Mas ya, sabar ya. Oke teman-teman ya, Sedangkan kalau Muhammad suruh kamu pilih istri ini, istri itu aja diatur sama Muhammad kok gimana? Muhammad Karena itu mengatur kalian sampai kalian cari istri bagaimanapun Muhammad ngatur kalian. Al-Ahzab. Hei umat yang dikendalikan oleh anaknya Aminah. Hei umat yang mempertuhan anaknya Aminah. Siapa yang mempertuankan Mas? Nggak ada tuh yang mempertuankan tuh. Jadi itu udah Muhammad benar bukan tema, Rob. itu udah benar tema kamu itu. Apa temanya tuh? Jadi Muhammad Siapa bukan yang Rob. siapa yang mentuankan itu Muhammad itu enggak, itu benar itu, memang tidak boleh mentuankan Muhammad. Ya, Itu benar silakan. itu. Surat Yang Al-Ahzab mentuankan nomor Muhammad 36. kafir oleh surat Al-Ahzab Al-Ahzab. ayat 36. ya, Silakan dibaca. Ntar dulu ya. Al-Ahzab 36. Makana lil mu'minin tuh terjemahannya ya. Tidak pantas. Tidakkah pantas bagi mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya, Tidakkah atau tidaklah? tunggulah dulu, tidaklah pantas ya bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketentuan akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka, siapakah yang mendekati Allah dan Rasulnya, sungguh dia yang tersesat ya. Terus pertanyaannya apa? Pantas nggak kalian punya pilihan lain selain daripada patuh sama Muhammad? Ya gini Mas, biar kita jelaskan ya. Dia ada cara Mas. Coba dibaca dulu sebelum ngomong, dibaca dulu. Selama ini kan kalian baca Quran cuman baca Arabnya aja. Coba baca terjemahannya. Mas, kalau bicara tentang Al-Quran ini Mas, tentang Al-Quran itu tidak bisa kita menelan mentah-mentah ya. Kamu jangan pernah Harus masuk digoreng sini. dulu. Ada secara dia pernah Sebentar. dibaca secara Harus dibalik dulu, Jerman, dibengkokkan secara dulu, kita itu berbeda. diputar-putar dulu. Sekarang gini aja, gini aja. Dicelupin gitu atau gimana? Gini aja, kamu pertanyaan apa? Tidak pantas bagi mukmin dan Rasul apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketentuan, apabila ada pilihan bagi mereka. Apabila tentang urusan kau baca mereka. saja udah amburadul. Baca yang benar, baca yang benar. Tidaklah pantas. Coba. Ya. Bagi pantas orang-orang bagi- muslim laki-laki dan orang muslim perempuan, Ya. apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Betul? Ya, betul. Pantas gak umat muslim punya pilihan lain selain daripada mengikuti ketetapan Allah dan Muhammad? Ya, maksud dari ayat Al-Ahzab 35 ini itu ketentuan-ketentuan yang wajib ya. Yang rukun dan wajib itu tidak boleh tidak boleh
Oke, Harus sekarang wajib saya tanya. diikuti. Sekarang saya tanya. Di Ada yang rukun, ada mana yang wajib. Ya. di mana dalam Quran wajib sholat 5 kali? Di dalam Al-Quran itu perintah tidak apa maksudnya? Coba ulang lagi. Di mana dalam Quran wajib sholat 5 kali, di mana? Kalau di dalam Al-Quran, Mas, kalau perintah sholat ada, tapi yang 5 kali itu di hadis. Berbeda, Iya, ya. berarti wajib 5 kalinya diada-adakan oleh umat muslim. Bukan diada-adakan. Perintah 5 kali itu di hadis. Di Kalau mana perintah dalam sholat Quran di ada wajib? Al-Quran. Tadi katanya Quran berisi yang wajib-wajib, hadis berisi yang sunnah-sunnah. Gimana sih? Kamu gini. Coba kamu. Ini pahami mereka dulu. ini kalau diturutin kamu dengar makin dulu, pening pahami dulu kepala kata kita ini, saya. teman-teman. Perintah sholat itu ada di Al-Quran, tapi untuk tata cara sholat. Yaudah, perintah sunat ada nggak dalam Quran? Perintah sunat ada. Di Quran surat berapa? Ya kalau perintah sunat misalkan apa? Coba contohnya apa dulu? Nggak, di dalam Al-Quran ada nggak perintah supaya umat muslim itu dikitan? Ada nggak? Kamu gini Mas, kamu nanya tuh yang jelas. Misalkan Mas tanya saya, masalah misalkan perintah puasa ada nggak di Al-Quran? Ada. Gini, perintah kitan ada nggak dalam Quran? Kitan itu di sunnah. Bukan di hadis itu, bukan di Al-Quran Mas. Ada nggak di Al-Quran Quran? ini itu masalah tauhid Mas. Di Quran ada nggak? Ya nggak ada lah. Kalau di Nggak ada, Quran berarti nggak wajib ada. nggak? Kitan wajib, tapi di hadis. Tadi dia katanya tuh. yang di hadis yang nggak wajib. Sekarang saya tunjukin hadis katanya nggak wajib. Ini gimana? Tadi Anda Mas. bilang di dalam hadis itu sunnah itu sunnah, tidak wajib, betul? Sunnah itu kamu belum sunnah dengan sunat berbeda ya. Oke, sunnah itu wajib atau tidak? Sunnah itu bukan satu hukum. Hukum itu ada wajib, sunat, mubah, makruh. Kalau sunnah itu bukan hukum. Paham? Jadi sunnah Nabi itu wajib dilaksanakan atau tidak? Sunnah itu misalkan sunnah itu kan ada namanya hadis. Dia misalkan bagaimana tata cara. Makin gemblong gitu ngomongnya. Mumat. Ayo silakan. Ayo. Saya undang yang muslim yang ngerti agama Islam aja dah ya. Muslim yang bener-bener ngerti agama Islam. Yuk, jangan muslim yang aduh teman-teman. Cuma jadi ambulan aja di sini. Aduh berat. Yuk silakan yuk. Yang muslim yang ngerti agama Islam aja yuk. Jangan muslim yang awam-awam, yang nggak ngerti apa-apa. Oke. Ini ada huruf Arab ini. Siapa ini nama Anda ini? Halo? Nggak kelihatan. Halo. Ya muslim bang. Jawab belum muslim. Ya silakan bang. Nyalakan kamera. Silakan. Halo bang. Nama siapa ini bang? Nama Firman. Firman. Oke silakan bang Firman. Gimana bang Firman? Jangan merokok bang. Jangan merokok. Rokoknya dimatikan dulu. Saya tahu kalau ngomongin Tuhan Anda sambil ngerokok memang. Tapi kalau bisa janganlah ya. Hargailah Allah yang lagi Anda omongin itu ya. Jangan Anda lagi ngomongin Allah sambil ngerokok. Walaupun Allah bagi Anda tidak ada harganya. Silakan. Tadi mau bertanya, katanya apa yang ditanya? Oh, Anda mau bertanya atau ditanya? Ditanya. Anda memperdalam agama Islam? Dikit-dikit. Saya jadi nggak mau bertanya. Anda tahunya dikit-dikit. Kita nggak boleh dia meninggikan orang. Gimana? Orang itu nggak boleh merasa tinggi. Gimana saya nggak merasa tinggi bang? Saya belajar Al-Quran itu sudah 13 tahun. Saya khatam Al-Quran 100 kali lebih. Anda nggak ngerti Al-Quran, gimana saya mau nanya sama Anda? Sebut Al-Quran. Gimana?
Sekarang saya mau tanya, apa yang disebut Al-Quran? Yang disebut Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari colongan kitab-kitab orang Kristen Syria. Namanya Keriana. Dirubah oleh orang Islam jadi Al-Quran. Apalagi pertanyaanmu? Dari pertanyaan itu salah jawabannya. Nah, kamu nanya sama saya. Saya jawab salah, jawabannya gimana? Oke, saya buktikan. Oke. Baik, kamu bilang bahwasanya Quran itu bukan berasal dari kitab colongan dari Kristen Syria, ya? Colongan Saya akan apa? mulai. Kitab colongan yang kalian rubah sekarang artinya jadi kacau balau. Gini, Sekarang saya mau tanya, siapa yang rubah? orang-orang Islam. Orang Islam itu siapa? Ya, menurut kalian katanya Utsman bin Affan ya membentuk nggak panitia bisa. bersama Zaid bin Sabit. Kemudian mereka Itu. menulis Al-Quran karangan mereka sendiri. Coba kita buktikan. Itu versi saudara itu, salah itu. Ya, kita buktikan ya. Versi Dengerin. saya, versi Anda itu beda. Sekarang yang penting itu pembuktiannya. Gini. Tadi Anda bilang bahwa Al-Quran itu colongan dari kitab Syria. Iya. Itu kan versi kamu. Baik. Kita mulai ya. Bukan versi di sini. Di dalam Dengerin dulu. Al-Quran, kamu jelaskan dulu. di dalam Quran surat dari yang kedua, surat kedua ya. Surat yang pertama dulu aja, Al-Fatihah. Nah, itu bukan surat pertama. Udah salah itu. Katanya udah 13 tahun. Jadi Al-Fatihah itu nggak ditaruh di surat nomor 1. Itu bukan surat pertama, Bos. Baik. Menurut Logika dengar, menurut logika sungsang kalian, surat yang pertama itu adalah Al-Alaq, betul? Betul nggak? Iya, betul. Nah, itu baru betul. Nah, sedangkan di buku Al-Quran yang sekarang, surat yang di depan itu surat apa yang pertama? Surat Al-Fatihah. Tapi Surat itu Al-Baqarah. Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Sekarang saya mau tanya dulu. Tadi Tanya kan Al-Fatihah saudara kok saya mau tanya dulu. Enggak, arti Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu pembukaan. Pembuka. Kalau pembuka itu di depan apa di belakang? Dengerin dulu saya. Kalau memang surat Al-Alaq itu adalah surat yang pertama, kenapa nama pembuka surat namanya Al-Fatihah? Itu surat Al-Fatihah. Itu surat Al-Fatihah, namanya surat pembukaan. Pembuka di atas. berarti di depan atau di belakang? Pembuka itu nomor 1 apa nomor 2? Di depan. Tapi Nomor bukan berarti berapa? itu surat pertama. Ya, kalau pembuka nomor berapa berarti? Dengerin dulu. Itu kan versi saudara. Kalau pembuka itu berarti nomor berapa? Bukan berarti nomor 1. Pembuka bukan berarti nomor 1. Aduh. Jadi dengerin dulu. Berat. Pembuka bukan berarti nomor 1. Dengerin saya kan. Memang kalau kita ngomong sama orang Islam nih kita harus rajin-rajin kita akrobat teman-teman ya. Akrobat. Jadi saudara itu kan tadi bilang Al-Quran. Saudara udah belajar Al-Quran 13 tahun. 100 kali tamat. Itu aja udah bohongan kamu kan. Bohongnya di mana? 100 kali tamat Al-Quran Anda baca. Betul nggak coba? Iya. Kalau memang saudara betul baca 100 kali baca Al-Quran, coba Anda baca Al-Quran coba. Nah, ini lagi lomba baca-baca. Mau dengar saya baca Al-Quran? Saya tutup Baca mata. terus. Oke, baca terus. Cuman itu aja yang bisa kalian lakukan. Mau begini, sambil ditutup begini atau gimana? Nanti Oke, disangka saya mau gini, ditutup begini, gini ya, gini. Mau tutup, Mau mau begini? terbalik silahkan. Mau Coba begini? baca Fatihah coba. Coba Oh, baca dibalik Fatihah. begini, gini. Oke, dibalik disungsang nggak jadi masalah. Oke, baik, saya balik ya, Karena orang Islam itu ujiannya begini memang. Dalam agama Islam itu memang ujiannya kayak begini, hafal-hafalan, ya. Baik, Coba baca kita mulai ya, Fatihah, kita coba. mulai dari Al-Fatihah ya, kita tutup nih mata Oke, saya. oke. Oke, kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal. Mau sampai kamu tahun depan nanti nih. Mau sampai tahun depan. Kamu ngajarin saya Quran. Udah, sekarang gini aja. Sekarang begini. Saya kasih info sama kamu tentang saya. 13 tahun lamanya saya memperdalam Al-Quran. Yang saya pelajari bukan apa yang orang Islam pelajari. Yang orang Islam Bang, denger dulu, saya lagi ngomong ini. Dengar dulu, sabar. Berarti kan salah jalan. Dengar dulu. Bisa ke Jakarta. Dengar dulu. Anda ke Bandung Yang ke Jakarta. saya pelajari itu Al-Quran. Yang orang Islam pelajari bukan Al-Quran. Yang orang Islam pelajari itu cara membaca huruf Arab. Mereka tidak membaca Al-Quran. Iya, mereka belajar cara membaca huruf Arab. 13 tahun Al-Quran, tapi nama Al-Quran aja nggak tahu. Sudah saya bilang tadi, Al-Quran itu berasal dari bahasa Syria. Nama aslinya bukan Al-Quran, tapi Keryana. Salah. Kemudian orang Islam merubahnya menjadi Al-Quran. Makanya orang Islam kalau ditanya arti Al-Quran, mereka akan menurut Al-Quran artinya bacaan. Menurut si ini, Al-Quran artinya mengumpulkan. Menurut si ini, banyak itu definisi Al-Quran. Orang Islam bingung apa arti Al-Quran. Dengerin, sekarang saya mau ngomong nih, ya kan? Loh, betul tidak? Ada banyak sekali pendapat tentang apa definisi Al-Quran. Tidak ada. Definisi Al-Quran cuma satu. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan definisi Al-Quran itu berbeda-beda pendapat. Umat muslim ulama itu berbeda paham apa definisi Al-Quran. Nih. Ya. Kita kasih tunjuk. Nggak usah dibaca. Katanya 13 tahun. Takut. Oh, kamu yang takut. Saya nggak pakai apa-apa. Kamu pakai laptop kan? Ini saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk bagaimana umat muslim. Nggak usah pakai HP, nggak usah pakai HP. Coba, katanya 13 tahun. Ini saya kasih referensi. Gimana? Umat muslim itu nggak tahu Al-Quran itu apa. Makanya beda-beda pendapat. Oh, menurut ulama ini arti Al-Quran mengumpulkan. Menurut ulama ini Al-Quran artinya bacaan. Ya, beda-beda. Umat muslim tuh nggak tahu arti Al-Quran. Biar kamu tahu. Nih, saya bacakan. Nggak usah pakai HP. Saya bacakan. Kalau pakai HP anak kita pun bisa. Dengar nih. Nih ya. Nggak usah pakai ini HP, web. nggak usah pakai Dengar. Ini web dari muslim sendiri. Belajar ulumul Quran. Apa definisi Al-Quran secara etimologis dan terminologis nih. Saya bacakan nih. Makna-makna Al-Quran itu banyak sekali. Beda pendapat mereka. Nih. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Dalam buku sebentar. Dalam buku ulumul Quran. Kok panik begitu? Kok panik? Bukan panik. Saya tanya kamu nggak usah pakai HP. Ini saya bacakan referensinya. Anda tidak suka referensi? Saya nggak perlu. Nih, saya bacakan. Ya udah, Anda tidak perlu, penonton yang perlu. Coba Anda diam dulu, biar saya bacakan. Dalam buku ulumul Quran seperti Al-Burhan fi ulumul Quran karya Badruddin Al-Zakarshi dan Al-Itqan fi ulum Al-Quran karya Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata Al-Quran. Bayangin. Orang Islam teman-teman nggak tahu, orang kitabnya nyolong. Quran itu dari bahasa Syria, dari Keryana. Makanya orang Islam nggak tahu Quran itu apa. Makanya nih,
perhatikan ya. Dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata dari Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat kata Al-Quran tidak memiliki akar kata. Nih, nggak punya akar kata. Ia merupakan nama khusus yang disematkan untuk menyebut kalam Allah. Namun, sebagian lain memandang kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qara yang artinya mengumpulkan. Makna mengumpulkan ini berdasarkan keyakinan bahwa Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab suci terdahulu. Berbeda dengan Al-Zarqashi maupun Asyuyuti. Abdul Azim Al-Zarqani dalam bukunya Munahil Al-Irfan berpandangan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Satu bilang artinya membaca, satu bilang tidak punya arti, satu bilang mengumpulkan. Orang Islam tuh bingung bang, Al-Quran tuh apa? Gimana? Anda kalau mau berguru dengan saya ajarin asal usul Al-Quran dari mana. Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu asal usul Al-Quran dari mana? Sekarang saya bagian ngomong, ya kan? Nekat yang nyata. Silakan. Anda diam. Sekarang saya ngomong. Nggak usah panik begitu bang. Jadi saya nggak perlu referensi. Abang kan pakai HP. Kalau pakai HP anak TK aja bisa. Jadi maksudmu nggak usah ada ininya? Nah, nggak usah pakai HP. Katanya 13 tahun mendalami Al-Quran. Pakai ini al-ilmu fis sudur laysa fis sutur. Ilmu di otak bukan di buku. Ilmu ngarang. Nih, coba kamu dengarkan ini ya. Sebentar. Coba kamu dengarkan ini. Nanti saya tanya. Kamu ini apa ini? Nih. Kamu dengarkan ini. Nanti kamu saya tanya. Apa ini? Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Coba kamu dengerin ini apa? Dengerin ya. Apa? Dengerin. Nggak usah pakai HP. Yang saya perlu di sini. Coba dengerin, dengar ya. Dengar. Nggak usah pakai HP. Saya nggak perlu HP. Yang saya perlu ini. Apa itu? Sekarang Anda tahu nggak itu apa? Nggak usah pakai HP. Pakai otak. Aduh, berat. Nih ya, kalau Anda benar-benar ya, Anda saya kasih tahu ini. Ini namanya, ini nih. Coba Anda saya perdengarkan lagi nih. Sebentar ya. Nih, kita buka dulu bacaannya ya. Saya nggak usah. Atau Anda saya kasih referensinya ya. Nih, kita buka nih. Kita buka Ginza Rabbah ya. Buka terus. Kalau buku tuh nggak habis-habisnya bang. Yang saya perlu di sini sekarang nih. Tuh ada orang komen. Iya, karena kamu referensinya kagak jelas. Kamu yang nggak jelas. Dari tadi kan kamu yang ngomong, sekarang saya ngomong. Nih. Saya tunjukkan bagaimana apa asal usul Al-Quran ya. Sayang ini kok bahasanya Inggris ya. Itulah. Kalau pakai buku begitu dia lelet, lemot. Ya, bahasanya yang Indonesia tidak ada ini. Gak usah pakai buku. Iya, karena kamu orangnya tukang ngarang bebas. Loh, sekarang kamu kalau memang Al-Quran itu adalah milik asli orang Islam, Al-Quran itu murni bahasa Arab. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Dalam Al-Quran itu ada dua rahasia. Ada arti yang zohir, ada yang arti batin. Ya udah, apa yang zohir bisa, apa arti yang zohir bisa kamu artikan. Tapi kalau Alif Lam Mim itu artinya batin, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya saya bilang kitabnya nyolong, makanya mereka nggak tahu. Orang kitabnya dari nyolong
gimana? Kitab kamu itu dari nyolong, makanya kamu nggak tahu artinya. Bayangin teman-teman ya, bayangin. Jadi dulu teman-teman, ini biar kamu saya kasih tahu, rahasianya. Dulu. Gak usah panik begitulah. Kok panik? Yang panik itu kamu, gimana? Ditanya arti alif lam mim nggak tahu apa arti alif lam mim. Yang panik itu pakai buku. Kalau nggak panik tuh slow dia. Tengoklah, saya nggak pakai apa-apa. Iya, berarti kamu namanya ngarang bebas, diskusi nggak pakai buku. Itu namanya di sini, bukan di buku. Ya udah, di mana dalilnya? Kalau di buku bukan ilmu. Di buku bukan ilmu. Yang ilmu ngarang bebas. Hanya referensi ilmu di sini. Jadi nggak usah pakai referensi. Referensi yang betul-betul sudah paham berarti udah di sini. Oh gitu. Oke, kalau begitu alif lam mim itu apa artinya? Sekarang saya ngomong dulu. Pertama Al-Qur'an, ya. Itu menurut versi kamu kan nyolong dari bahasa Persia tadi kan? Tapi Al-Qur'an menurut agama Islam adalah dengerin. Udah tidur di bawah sana. Ditanya arti alif lam mim hanya Allah yang tahu. Tujuan Al-Quran diturunkan supaya kamu memahaminya. Ternyata setelah Al-Quran dibaca hanya Allah yang tahu. Bayangin teman-teman, saya udah terjemahin. Ini kan ada buku nih, bahasanya Jerman. Saya terjemahin supaya kamu memahaminya. Terus setelah saya terjemahin kamu bilang hanya Edis yang tahu. Sakit kan teman-teman? Sakit. Sakit kepala teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Fajar Sinaga. Fajar Sinaga. Ya, selamat malam Bang Fajar Sinaga. Bang Fajar Sinaga, selamat malam. Selamat malam, Horas. Halo Fajar Sinaga. Halo, Le. Uy. Iya. Muslim, Bang? Banget. Muslim. Banget. Oke, silakan. Silakan Bang Fajar Sinaga. Apa yang ingin mau Bang Fajar sampaikan? Silakan Bang Fajar. Kenapa gelap kameraku ya? Enggak tahu, tanya saya. Enggak tahu, di sini udah pakai 5G aku. Kenapa bisa gelap ya? Kenapa nih ada? Tapi nggak tahu lah ya. Jangan-jangan Anda mau jadi nabi. Ya, aku mah manusia biasa, Le. Iya, jangan-jangan Anda nanti jadi nabi. Kalau Anda jadi nabi, jangan coba, nanti setelah ketika celana mau turun langsung turun ayat. Coba masyarakat. Nggak boleh Anda jadi nabi, ayatnya sesuai dengan keinginan celana mau turun. Kalau celana mau turun aja langsung datang ayat. Silakan. Jelas nggak? Coba. Jelas nggak? Aku ada kamera nggak itu? Ada nggak muka aku? Gelap. Coba aku turun lagi. Macam di Gua Hira gelapnya. Ya. Iya, nggak tahu Gua Hira. Aku di Gua Hira soalnya, Le. Ya udah, turun dulu, ajukan lagi permintaan sebentar naik. Ya, coba. Nah, coba bentar ya. Oke. Turun dulu nanti naik lagi. Ya, teman-teman ya, sudah berapa jam kita siaran? Teman-teman 2 jam 16 menit. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada iklan. Teman-teman sekalian, kita itu ada program untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Di mana rumah apologet itu pada akhirnya nanti akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan apologetika. Seperti membuat konten-konten seperti ini, ya kan? Studionya, bikin podcast, bikin website, bikin buku, dan segala aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dunia apologetika. Karena apa teman-teman? Karena dalam jangka panjang itu tidak mungkin kita menyewa terus. Ya, karena biaya sewa itu mahal teman-teman ya. Jadi kita suatu saat nanti ya ada program jangka 20 tahun seperti itu ya, 30 tahun ke depan kita akan membuat konten-konten memproduksi ya istilahnya pancaran lah supaya kita memancar mengudara
dari rumah apologet tersebut. Karena teman-teman kalau dari Konoha ya, kita berapologet dari Konoha itu teman-teman, percayalah teman-teman, nggak akan lama ya kita akan digerebek. Karena umat muslim saja teman-teman yang boleh memancar, yang boleh mengudara, yang boleh membuat podcast, yang boleh membuat acara-acara membahas agama Kristen. Ya, seperti yang dilakukan Donditan dan kawan-kawan, Juma, Ari Untung dan kawan-kawan. Kalau kita teman-teman melakukan hal demikian, dijemput polisi. Sudah pernah dulu kita adakan seperti itu. Tapi apa yang Muslim lakukan? Mereka datang pakai massa, mengancam, menggerebek. Tuh. Ya, seandainya teman-teman boleh di negeri Konoha, apa enggak udah enak banget kita teman-teman? Tempat tinggal sudah ada, peralatan-peralatan lengkap, internet murah. Waduh, kurang bagaimana lagi teman-teman nikmatnya. Tapi teman-teman, apa yang saya alami ya? Yang saya alami adalah saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan rumah saya karena dipersekusi seperti ini oleh kadrun-kadrun. Ya, ini. Ketika umat muslim, saya putarin lagi nanti kalian udah ini. Jadi makanya teman-teman, kita di sini teman-teman memerlukan rumah apologet itu. Jadi teman-teman yang ingin mensupport ya untuk pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa nih mampir ke profil saya. Nanti di profil saya ada linknya di situ teman-teman, link untuk kolekte di profil ini. Ya, separuh itu teman-teman, separuhnya itu adalah dari saya pribadi teman-teman. Separuhnya saya galang dari teman-teman sekalian. Jadi kita di sini kerjasama, separuh dari saya, separuh dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang ingin support pendirian rumah apologet itu mampir ke profil ya teman-teman ya. Di profil silakan diklik saja, klik. Nanti teman-teman akan melihat sendiri itu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, nggak ngerti cara ngekliknya, teman-teman, saya tunjukkan saja langsung cara ringkasnya. Nih, teman-teman bisa support di sini. Nah, ini ketutup ya badan saya, nah ini. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, kita sama-sama targetkan teman-teman akhir tahun ini ya teman-teman ya. Akhir tahun kita bisa mendirikan rumah apologet supaya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas apologetika kita dengan lebih teratur ya, lebih terarah, jangka panjang ya. Istilahnya kita sudah punya menara stasiun televisi sendirilah. Ya. Supaya kita bisa nyaingin si Juma dan kawan-kawan yang mereka bisa bebas gitu ya, bahas-bahas. Kita juga sudah waktunya seperti itu, tapi kita tidak perlu menghina-menghina seperti mereka. Ya. Kita tidak perlu menghina, kita tidak perlu ini, kita sajikan saja fakta-fakta seperti itu. Oke, kita naikkan lagi tadi muslim yang tadi, silakan ya. Siapa tadi namanya? Fajar Sinaga. Sebentar ya, kita kasih naik Fajar Sinaga. Oke, sudah naik kembali dia Fajar Sinaga. Fajar Sinaga. Ya, Fajar Sinaga, selamat malam. Tengku dulu ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Sudah jelas nggak? Jelas. Kelihatan silakan. aku? Silakan. Aku tuh meyakini ya, Yesus itu sebagai Nabi Isa Al-Masih, oke? Kita sepakat dulu ya. Yesus sebagai Nabi Isa Al-Masih. Sebentar. Sebelum kita jatuh kepada sepakat atau tidak sepakat nih. Isa Al-Masih itu berbahasa apa dia?
apapun itu intinya, aku meyakini dengan siyakin-yakinnya Yesus itu nabi. Kalau cuman meyakini nanti repot Le. Nanti kalau ada orang saya yakin pohon pisang itu adalah emas. Bukan, Pokoknya jangan saya yakin konversi, ya. Kalau tidak. gitu repot kita. Gini Le. Terus. Kalau kita diskusi hanya yakin-yakinan, itu nanti kita kayak anak SD. Tahu waktu kita Enggak, zaman beda SD? dong. Beda konteksnya, Zaman SD Wak. begitu. Beda konteksnya, Wak. Aku sebagai Islam ya, begini Bang meyakini ya, Yesus begini. itu ada. Abang kan tadi bilang meyakini Yesus itu adalah Nabi Isa, betul? Oke, nah begini Bang, Yesus di dalam literatur Injil itu hidupnya di Israel, berbahasa Aram, ya kan? Hidupnya pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, ya, raja di Yudea pada waktu itu adalah Herodes, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, supaya kita ini bisa mengambil langkah yang tepat, coba saya mau tanya, menurut literatur umat Islam atau menurut Al-Quran, Isa itu orang mana? Karena saya sangat curiga Isa ini orang Sumedang. Soalnya banyak teman saya namanya Isa, dia orang Sumedang. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara membuktikan? Gini loh, apapun itu versimu, tapi versiku aku meyakini Yesus itu adalah utusan Allah, oke? Oke, baik. Coba sekarang saya tanya dulu. Yesus mengatakan, sebentar Yesus dulu. mengatakan Kita ngomong Isa tadi katanya. Iya, Yesus Al-Masih Nabi kedua empat bagi kami yang makanya begini, pelan-pelan. Tenang dulu, Le. Tenang, tarik napas dulu. Alright. Tarik napas, hembuskan. Oke. Tarik napas lagi. Biasa produksi antar, jadi agak ngegas-ngegas dikit. Iya, biasanya kan agak ngegas-ngegas. Tarik napas. Produksi antar biasa. Nah, oke. Jadi, tadi kan Lai bilang, Isa itu adalah Yesus. Nah, biar kita tidak asal klaim, biar kita tidak asal caplok, asal ngomong, coba saya mau tanya, Isa di dalam Al-Quran itu orang mana? Aku nggak mempelajari itu ya, tapi aku mempelajari dia itu nabi di keyakinan kami Islam, itu dia nabi ke-24 dan dia itu stafnya Allah bagi Tuhanku, bagi yang aku sembah. Oke? Oke, berarti hanya sekedar keyakinan saja gitu ya. Satu, dan Yesus juga menyuruh pengikutnya dan umatnya di pada zaman itu untuk menyembah Allah, oke? Yesus menyuruh umatnya menyembah Allah. Nah ini makanya tadi saya bilang dibelokkan sama si Paulus, sorry ya kalau aku salah ya, dibelokkan sama si Paulus itu jangan menyembah Allah, katanya sembahlah Yesus. Baik, sudah bisa kutanggapi? Silakan. Baik, jadi begini, kenapa pentingnya tadi saya tanya orang mana begitu? Karena begini kosakata Allah itu tidak pernah ada di dalam bahasa Indonesia asli, di dalam bahasa Cina asli, di dalam bahasa Jepang asli, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani, nggak ada. Kosakata Allah itu hanya ditemukan dalam bahasa Arab. Makanya tadi saya tanya Bang, itu sosok Isa orang mana? Kalau Isa itu orang Arab, ya pantaslah dia suruh sembah Allah seperti Muhammad. Karena di dalam Al-Quran lah ya, ketika saya baca Musa, Nuh, Daud, Isa, ini semua orang Arab semua ini. Karena mereka menyuruh menyembah Tuhannya orang Arab, namanya Allah. Itu versimu loh, jangan semua logikamu. Bukan versiku lah, versinya Al-Quran. Saya bacakan. Kamu loh, itu saya bacakan ya. Jangan kau samakan semua orang dengan versimu loh. Kita kan beda keyakinan, tapi tidak untuk jadi saling perang. Justru karena kita beda keyakinan itulah, makanya saya buka versi kitabnya orang Islam. Di dalam kitabnya orang Islam, sosok Isa itu orang Arab. Makanya dia suruh sembah Tuhannya negeri Arab, namanya Allah. Dari mana kau bisa membilang itu? Baik, saya tampilkan ayat Qur'annya ya, saya tampilkan. Janganlah pakai cobalah di kalau knowledge scholar, pakailah knowledge scholar dulu yang baik, nggak apa-apa, santai, nggak apa-apa. Kita tunjukkan ya. Nah, gitu loh.
Aku juga bukan pintar-pintar kali, makanya kalau aku salah disalahkan, dibenarkan gitu. Jadi imanku semakin kuat. Karena aku mengimani Yesus itu nabiku di versiku, oke? Versiku ini. Iya, tapi bukan versi Islam ya. Kalau versinya lain nggak apa-apa, karena semua orang Aku bisa Islam, aja jadi ngomong versi pohon pisang itu Tuhan itu nggak masalah. Namanya keyakinan. Baik ya, saya tampilkan ayatnya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar kita tidak asal ngomong. Ya, ini ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Ya, perhatikan. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah. Kelihatan nih Al-Quran ini. Surat An-Naml ayat 91. Makanya nabi-nabi yang sudah masuk ke Al-Quran sudah dicuci, sudah dirinso, sudah dimasukin mesin cuci jadi nabi Arab. Musa jadi orang Arab. Daud jadi orang Arab. Yesus jadi orang Arab. Semua nabi-nabi kalau sudah masuk Al-Quran udah dirinso jadi orang Arab. Makanya Bang saya bilang, salah satu kitab yang kalau kita membaca tanpa ada membaca historikalnya, kita gini loh, apakah sosok-sosok ini nih sosok-sosok yang pernah ada? Berarti kalau pernah ada, berarti dia hidup di bumi. Kalau hidup di bumi ada lokasinya. Kalau ada lokasinya ada bahasanya, ya kan? Nggak ada di dunia ini tempat yang nggak ada bahasanya. Kalau kita ke Samosir, bahasanya Batak, betul? Ya. Iya kan? Ya kan? Di dalam bahasa Batak asli nggak ada kata Allah, nggak ada. Cari kamus bahasa Batak asli, tidak pernah ada kata Allah di situ. Handphone tapi pun di nggak ada. Al-Quran itu banyak beratus kata Allah di Al-Quran itu tertulis yang aku baca. Iya, justru makanya tadi saya bilang, kalau seandainya kita belajar sejarah, Yesus berbahasa Aram, Musa berbahasa Ibrani. Nggak pernah keluar kata Allah dari mulut mereka. Karena kata Allah itu hanya diucapkan oleh orang yang berbahasa Arab. Saya kasih contohnya begini Bang, contoh begini. Adong masada margoar binsar isamosir katanya kan. Binsar berkata, beta hita menyembah Allah. Ini udah curiga ini. Ini binsar ini ini. Bukan asli Samosir ini bahasanya. Karena apa? Karena dari bahasanya itu dia sudah ngambil bahasa orang. Nah, sama seperti itu. Ya. Kalau kita mau betul-betul belajar sejarah, Musa tidak berbahasa Arab. Yesus tidak berbahasa Arab. Daud tidak berbahasa Arab. Bagaimana mereka menyuruh menyembah Tuhan bernama Allah? Itu versimu, itu logikamu, oke. Itu logika yang sehat, memang seperti itu. Iya, kita bebas berpendapat, bebas berpikir dan bebas berkeyakinan, oke. Itu versimu yang menguatkanmu, oke. Sekarang aku bertanya ini ya, aku boleh bertanya nggak? Silakan. Yesus itu menyuruh menyembah Allah. Yesus itu menyuruh sunat. Yesus itu melarang tidak minum alkohol. Oke. Waduh, nampaknya ini kebanyakan baca buku togel ini. aku curiga yang setiap baca ini setiap hari keluaran Hongkong, keluaran. Ini bahaya ini. Bukan, tapi kenapa ini banyaknya baca toto gelap ini. Beginilah. Kenapa selalu dibelokkan sama Paulus? Oke, baik. Kenapa di mana ayatnya Yesus menyuruh menyembah Allah? Coba. Yesus itu Tuhanmu dengan baik, dengan dia punya hikmat yang hidayah yang baik, oke? Begini, Sinaga, gini loh, supaya kita kalau ngobrol itu ada dasarnya, kita kan harus pakai yang namanya dasar, betul? Tadi kan bilang Yesus menyuruh menyembah Allah, betul? Di mana itu Yesus menyuruh menyembah Allah? Banyak di Alkitab aku baca, banyak di Coba silakan tunjuk tunjuk satu. Banyak, aku apakan. Aku belajar juga gara-gara aku jadi sedikit mau belajar. Oke, biasanya aku cuek orangnya ya. Jadi, maksudku begini kalau kita berbicara harus ada dasarnya. Jangan asal bicara. Nanti ku bilang Muhammad main-mainan nyari kecebong gitu.
Kan nggak bisa aku bilang begitu. Muhammad main-mainan di comberan nyari kecebong nggak bisa. Dasarnya di mana kan gitu. Pertanyaan besarku ya. Pertanyaan besarku ini tanda tanya juga ya. Mungkin nggak tahu rahasia umum juga ini kali ya. Nah, itu si Paulus itu kayak membunuh Yesus. Paulus yang membunuh Yesus tidak. Oke, versimu. Tapi ya kalau aku salah ya disalahkan. Namanya aku belajar. Oke, kita sepakat ya. Di mana ada tapi Paulus membunuh Yesus di mana? Dia berkhianat, oke? Contoh, Dan coba mengasuh- tunjukkan dalilnya, dasarnya. Aku banyak baca-baca. Jadi coba. gara aku juga sedikit belajar gitu Dari ya. tadi yang Le bilang banyak-banyak terus. Nanti kalau kebanyakan nanti tumpah. Bukan. Jangan Aku banyak-banyak santai terus kalau Le. orangnya. Aku santai Satu orangnya saja gitu dulu loh. coba tunjukkan. Makasih Aku tuh santai-santai aja orangnya, nggak terlalu fanatik Iya, nggak juga. apa-apa, santai kok. Nggak apa-apa. Asik-asik Gini aja loh. gitu loh. Maksudku gini, supaya di kita itu berbobot, nanti Le itu bikin orang Islam tuh malu. Kenapa? Karena kalau bicara ini yang aku tidak ada baca. Di dasarnya. sini banyak loh, di YouTube, di Google, di TikTok, semua. Sini banyak loh. Tapi itu rahasia umum dan aku tidak bisa menjudge kau untuk harus membilang apa yang aku mau. Oke, sepakat ya? Aku nggak mau ngejudge kau untuk sepakat untuk dengan pemikiranku. Gini. Adil ya? Begini, dasar orang Kristen itu bukan YouTube. Adil ya? Dasar orang Kristen itu Kita Bible. adil nih. Betul nggak? Iya, kita kan, ya aku kan nggak untuk harus memaksa kau menjawab dengan apa yang kupikirkan dan apa yang aku lihat dan aku dengar. Oke ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau itu aja aku cukup jawaban kau. Jawaban kau bilang tidak. Udah, aku udah nggak mau lebar lagi. Oke. Ah, Sekarang aku kalau saya minta bertanya pendapat balik boleh kau. nggak? Boleh, silakan. Kalau aku tahu aku Baik. jawab. Kalau aku nggak tahu ya minta ajarin. Baik. Fair ya. Baik. Le, Oke. bagaimana kalau misalnya kita simpulkan bahwa Muhammad itu nabi yang mesum? Nabi yang mesum. Terus apa lagi apanya selanjutannya? Kita bicara definisi mesum dulu gimana? Definisi mesum itu melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bukan itu definisi mesum. Masa menghubungkan? Definisi bukan mesum itu satu. Definisi mesum itu yang tidak halal. Bukan itu. Nih, kita buka Oke, kamus kasih tahu buka aku jawabannya. Mesum Iya, kasih tahu adalah jawabannya. bentar Apa nih. itu mesum? Baik, mesum adalah kita harus pakai definisi, bukan asal-asal diskusi kita, oke? Makanya aku terima. Baik. Aku nggak fanatik kali, Wak. Baik. Sorry ya, aku bukan fanatik kali, Wak. Baik, apakah yang dimaksud dengan mesum? Ya, mesum, ya, mesum istilah mesum berarti suci dari berbuat dosa atau terpelihara dari berbuat dosa. Kok malah mesum? Kok artinya malah sebentar. Bentar. Nanya kau jawabnya. Udah, Sebentar, gua apakan ini. kau lanjutkan itu. Kau lanjutkan itu tadi gua baca. Sabar, KBBI ya. Nah, sabar terusnya aku terus dari tadi aku sabar menghadapi kau. Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nih ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mesum adalah sifat terpelihara dari dosa atau kesalahan. Nah ini, oh ini masuk. Oh ini masuk, sabar. Kau jadi kayak mana ya? Aku mau belajar sama Pantesan, kau. kok malah jadi salah begini terus. sebentar. Kayak mana? Ini Tadi kau maksum. salah terus kau Nah, membaca. kalau Coba. salah kan saya ralat, Le. Sebentar. Iya, kayak mana ya kau? Jangan kau Mesum pakai imut-imut ketawa kau itu. adalah baik. Mesum adalah perbuatan tidak senonoh, tidak patut, cabul, cemar, dan lain sebagainya. Tidak halal Setuju? sama nggak itu? Tidak halal nggak? Berzina sama nggak yang aku ngomongin tadi itu? Ada sedikit benarnya nggak? Ya, itu bisa juga dalam kategori Oke, mesum. berarti harus kau iakan. Harus kau Baik. iakan dong. Baik. Oke. Sekarang begini. Sepakat ya? Oke, sepakat. Nah. Sekarang begini. Oke. Kalau Lanjut, ada kau cakap. perempuan dewasa, dia menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi bukan suaminya. Saya tanya, apakah itu perbuatan mesum? Mesum dan itu tidak benar. Baik. Oke? Tahu nggak Anda bahwa Muhammad memerintahkan melakukan seperti itu? Itu versi siapa? Nah, Di mana apanya? Nah. mau aku kasih tunjuk ya. Tapi nanti Apa jangan ini? pencet tombol lari. Nah. Oh enggak. Stay cool lah kurangnya ge. Produksi Oke, antar baik. nih, Wak. Baik.
Mudah-mudahan nanti Layat tidak pencet tombol lari ya. Baik. Kita tampilkan hadis-hadisnya. Kita tampilkan di layar supaya kita tidak asal bicara. Baik. Perhatikan ya. Ini hadis-hadis yang membuktikan bahwa Muhammad menyuruh melakukan perbuatan mesum. Ya, lihat. Nih. Kita ke hadis pertama, oke? Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budak Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa di wajah Abu Huzaifah, ini suaminya dia sendiri, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia. Nih, Nggak usah pakai imut-imut ketawa terus lah. Baca-baca udah aja mulai lah. dia. Dengar kok apa yang kau cakap dengan apa. Jadi doubling. Tau nggak kau bahasa doubling? Oke, Mana yang baik. mau dengar, mana yang mau ketawa imutmu. Oke, jadi di sini Muhammad menyuruh menyusui nggak orang yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Di situ versi di situ. Keasliannya ada nggak gitu loh. Keaslian ada maksudnya? lagi nggak yang lain? Oke, kita Ada tampilkan lagi hadis nggak yang lain. versi yang lain gitu loh. Oke, kita kasih hadis kedua. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik, keluar masuk ke rumahmu, dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk keluar rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedangkan pada Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah ia. Suruh nyusuin. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah dewasa keluar masuk rumah seorang perempuan yang suaminya tidak boleh, disusui. Betul? Iya, itu baca. Oke, sekarang di situ ini mesum, dibaca di mesum situ. atau tidak? Oke, itu mesum ku akui. Mesum, berarti Anda sudah mengakui Nabi Anda mesum? Nabi aku mesum kan dia bukan dia sudah. Bukan aku bukan ngelak, bukan dia yang melakukannya. Oke, sekarang saya tanya, berarti abang akui bahwa Nabi abang mesum? Enggak. Oh, gimana? Oke, ini mengajari perbuatan mesum nggak? Dia nggak ada di situ, tidak ada tertulis dia melakukan itu hal. Oke, tapi dia menyuruh orang melakukan perbuatan mesum. Apa benarkah itu atau apakah itu? Jadi hadis ini bohong, ini karangan saya. Iya, aku tidak meyakini hadis itu. Oh, tidak Tidak meyakini. Oke, kalau seandainya benar, gini lah. Karena punya argumen sendiri kan Oke, boleh kan? sedikit. Abis itu gantian. Seandainya itu benar bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa tetapi bukan suaminya, jangan balik begini, hilang. Nanti kena pelanggaran Oke, kau. baik. Aku ngerokok. Baik. Sudah? Oke. Oke. Seandainya benar bahwa Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, apakah Anda setuju bahwa Muhammad menyuruh melakukan perbuatan mesum? Seandainya benar loh. Enggak setuju. Seandainya benar itu ini kita cerita seandainya ya, jangan pakai kau putar-putar lagi ya. Ini cerita seandainya ya, seandainya itu beda ya. Seandainya itu emang nggak boleh. Berarti mesum ya, kalau itu benar ya. Kalau ada Kalau kata itu kalau benar di situ berarti ya. mesum. Nah, kalau itu belum tentu, oke? Iya, tetapi kalau itu benar berarti Anda akui bahwa itu perbuatan mesum, oke? Oke, kalau itu tapi kan kebenarannya kan belum tahu di mana. Oke, kalau misalnya Pak Ustadz yang cerita percaya nggak?
Tengok-tengok ustadznya juga. Aku belum nggak bisa Oke, sembuh. Ustadz Firanda menurut Le itu merepresentasikan Islam nggak? Kurang, bagiku kurang. Terus Ustadz siapa? Nggak ada, aku punya keyakinan kajianku sendiri gitu. Nah ini. Ini namanya Islam golongan sendiri. Ini punya ketawa loh. Kau tanya, aku jawab. Harusnya kau terima jawabanku. Seperti aku menerima jawaban kau, itu baru fair namanya. Artinya gini, aku sudah bisa bikin kesimpulan lah. Artinya Islam versi lain itu adalah Islam versi sendiri. Aku kan melebar kemana-mana, oke? Loh, Islam yang benar itu kan bukan apa kata lain, betul? Kitab membilangkan Paulus itu mengkhianati Yesus. Nah, ini udah lompat kan lagi ke sana kian kemari. Nggak sambung lagi kemana-mana bahasa kau. Ku terima jawaban kau. Jadi kau harus menerima jawabanku dong. Itu bernama fair. Oke, ketika saya ditanya, apakah Paulus membunuh Yesus, kan begitu tadi pertanyaanmu kan? Rahasia umumnya, oke? Rahasia umum. Ada, saya bilang. Aku tidak bilang kepastiannya, rahasia umumnya. Iya, ketika ada orang menuduh, maka beban pembuktian itu ada pada dirinya, betul nggak? Iya, tapi kan aku kan mengiyakan bahasamu. Aku nggak mau ngejas kau gitu. Aku cukup minta pendapat kau. Saya tanya di mana dalilnya bahwa Paulus membunuh Yesus. Aku nggak butuh dalil apapun. Aku cuma jawaban kau yang aku tanyakan sebagai kau ketua online TikTok ini. Nggak bisa kau bilang sulit. Jawaban kau itu kuterima. Jadi kau harus menerima jawabanku. Itu baru namanya fair. Oke? Oke, tapi intinya seandainya betul hadis itu demikian, maka Lai setuju, Anda setuju bahwa itu ada versi, seandainya itu belum tentu 100%. Iya, makanya aku bilang seandainya kan. Seandainya berarti kan belum tentu, andai belum pasti kata, dong. Andai kata benar. Belum pasti. Andai iya tahu lah. Jangan bilang artinya namanya seandainya itu kan belum tentu. Seandainya itu belum pasti. Iya. Seperti tapi rahasia umum. Seandainya itu benar. Seandainya itu benar, maka Anda pun menyimpulkan bahwa Muhammad menyuruh melakukan perbuatan mesum. Seandainya ya, seandainya itu belum pasti. Tapi kalau seandainya dan kejadian itu benar-benar diakui semua orang di dunia ini, aku bilang itu salah. Dengar tuh Muslim tuh. Ya tuh. Iya. Seandainya kalau memang benar versi kau banyak pengkhianat di dunia ini seperti Paulus mengkhianati Yesus. Itu kan rahasia umum. Dalilnya di mana Paulus mengkhianati Yesus? Ya, iya banyak yang aku baca di kitab, di mana di TikTok, di searching di Google, di mana di YouTube segala macam, tetek bengen tuh belau. Banyak seperti itu. Tapi kan aku tidak mengejas jawaban kau, harus kau memaksa versi kau sendiri gitu loh. Kita fair. Baik. Jadi kau harus terima versiku. Baik. Oke, boy? Pertama begini, yang Anda katakan itu semuanya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada orang Kristen yang mengiyakan, dan tidak ada satupun literatur yang menunjukkan. Macam aku hanya bilang rahasia umum dan aku tidak bilang. Kalau rahasia umum itu kan kita nggak tahu itu namanya apa kan. Nanti pohon pisang pun nanti jadi Tuhan pun nggak masalah. Nanti namanya rahasia umum nih ya. Kita putarkan dulu. Aku meyakini Yesus itu di agamaku. Kita putarkan dulu sama Yesus. Bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar akan menjadi mahram susuan sesuai hadis Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah. Kau selalu pakai HP, selalu pakai kondisi yang mendesak. Aku tahu kau banyak uang kau pakai HP kau berpuluh-puluh. Jangan kau pakai hadisnya aku juga kan? punya HP walaupun jelek-jelek HP-ku ya. Aku bisa membilang banyak di sini di data rahasia umum ya. Si Paulus mengkhianati, si Paulus berfitnah, tunjuk satu. Si Paulus tunjuk satu coba. Ya kan? Tunjuk satu. Oke, alright. Aku nggak mau mengejas kalian karena aku bukan fanatik kali, Wak. Tunjuk satu dulu. Aku cuma butuh jawaban kau, sudah selesai. Tunjuk satu dulu coba.
Dan dia katanya melihat Yesus dari mana? Yesus, aku sangat sayang sama Yesus karena di Islamku aku meyakini dia nabiku. Di mana Yesus dalam Ini Islam? versiku. Coba. Ini versiku. Oke, di Dan mana si Yesus Paulus dalam tuh Islam? bertobat, tau kau. Jadi jangan kau selalu pakai HP. Aku tahu kau banyak uang kau, HP kau banyak, tapi nggak usah pakai HP. Oh, ini. Le, coba kelihatan ini di kamera ini. Kelihatan di kamera. Iya. Ini HP ini harganya cuma 700.000 ini. Iya, apapun itulah, apapun itu. Ini 700.000 ini harganya. Android. Dan satu lagi, Le, aku nggak mau ngejas kalian ya. Karena aku bukan fanatik. Le, beli togel sehari bisa 700.000. Wah. Alhamdulillah aku sudah tobat, Le. Ya pantesan Le nggak punya HP, orang duitnya buat beli togel. Alhamdulillah aku sudah tobat. Jadi aku sudah bersih. Nah, Tidak kelihatan ada kok, lagi. Le. Oke? Dari cara Le menghisap rokok itu, dari tingkah pola Le ini kelihatan. Iya, aku begudung banget dulunya, Le. Oh, Iya. Dan sampai sekarang masih. Parah. Tapi tidak semua orang stuck di situ tempat. Ada perubahan dalam hidup. Alright? Ya, Sekarang, masalahnya begini, tidak berubahnya di mana? dan bukan Islam aja yang banyak melanggar ketika aturan ku Tuhan. minta supaya ditunjukkan Oke. dalil, tidak mau menunjukkan dalil. Itu Ini kan salah aku satu sifat-sifat yang belum berubah. Harusnya kalau ditunjukkan dalil, tunjukkan. Buka begini, ini, gitu. Ke Yesus. Ya, pengakuan mereka ya. Kita ulang ya. Mengatakan bukan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Paulus bertanya dengan sincere, dengan sungguh-sungguh, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Nah, ini pertanyaan jujur ya. Waktu saudara jadi Kristen, pernahkah saudara dan saya tanya, apakah yang harus aku perbuat? Seringkali kita tanyanya, apa yang bisa Tuhan kasih sama saya? Saya sekarang jadi Kristen Tuhan. Dulu saya sembahyang yang lain. Sekarang saya jadi Kristen. Jadi Kristen Tuhan bisa kasih apa sama saya? Tapi Paulus mengatakan di dalam pasal 22 ayat 10, dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Lalu Tuhan kasih tahu dia apa yang harus dia perbuat. Dan setelah itu Paulus, dia segera taat kepada perintah itu. Harus taat sama perintah Yesus. Aku setuju. Betul. Karena aku sayang sama Yesus. Karena di Islamku dia itu nabiku. Dan aku meyakini dia di hari Kalau kiamat. abang taat dia yang sama Yesus, Allah untuk mematikan oke, baik. Dajjal. Oke. Kita turutin mereka, kita turutin. Nah, Oke, kalau orang taat kepada Yesus, Bang, yang orang lakukan itu adalah hidup baru, berubah, mengasihi sesamanya manusia. Betul? iya dong, harus. Baik. Sekarang masalahnya yang umat muslim lakukan tidak demikian. Yang umat muslim lakukan. Apakah semua umat Kristen nih, itu sempurna di matamu? Di versimu? Gini, baik. Pelan-pelan. Satu-satu, Bang, satu-satu. Iya. Ketika Kita orang jangan terlalu taat gini loh, Le, kepada sini loh, Le. Yesus, Kita jangan maka terlalu orang mengejudge tersebut orang juga, Le, nggak boleh juga. Karena kan Yesus kan mengajarkan jangan apain orang, sakitin orang kan. betul. Beda Oke, dengan kan? ajaran Benar, kan? Muhammad. Jangan aku bilang jangan mengejek. Kita versi kasih sayang loh. Nuh, Saling menyayangi. masalahnya Ben. Le, Jangan, kalau Le jangan mengikutin selalu ajaran memutarkan, Muhammad, gitu loh, Le. Jangan. setiap Aku kadang suka lihat suka channel kau tuh suka, tapi kau tuh jangan terlalu ngejas orang juga gitu loh. Nggak ada di masalahnya ajaran yang Yesus kukatakan itu di ajaran fakta. Yesus tidak ada Memang mengejas pahit. orang. Memang Oke. pahit yang kukatakan masalahnya fakta. Iya, tapi jangan kau terlalu. Aku mengakui, tapi itu kan 50-50 di dunia ini, oke? Oke. Antara menghina dan menghina. Oke. Antara menghina Apa dan menghina yang itu harus 50-50. Oke, begini Le. Le Oke. kan mengaku-ngaku mengikuti Yesus. Sayang Karena aku kepada meyakini Yesus, dia betul. nabiku di versi Islam. Dia itu stafnya Allahku, Oke. utusannya. Oke? Baik. Itu versiku, Kalau jangan Lai, kau oke. bantah. Kalau Lai mengasihi Yesus, pertama satu aja. Nggak mungkin Lai begini. Nggak mungkin. Adakah di dalam Mustahil itu. Di dalam Al-Quran? Enggak, adakah di dalam Alkitab di dalam Al-Quran melarang merokok? Nih, itu pertama. Kita nggak usah bahas itu. Yang kedua. Kalau Lai Le, mengasihi jangan- Yesus, jangan tanya kita, Le, jangan pastilah tegang-tegang Lai kali, itu Le. akan Jangan mengasihi tegang-tegang sesama. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, jangan membalasnya. Jangan membalas Iya. kejahatan dengan kejahatan. Setuju. Setuju. Oke. Tapi kalau Lai ikut Muhammad, apa yang harus Lai lakukan ketika berjumpa dengan orang Yahudi, orang Nasrani? Apa yang dilakukan? Oh, harus kalian desak mereka ke jalan yang sempit.
Tapi kan itu termasuk apanya juga, individual seseorang. Maukah dia? Kok itu perintahnya Muhammad. Kalau nggak mau lakukan berarti Tapi membantah maukah yang durhaka kepada dianjurkan Muhammad. maukah dia? Ya kalau dia nggak mau, kita nggak mau. Tidak ada paksaan di dalam Islam ini. Saya gini, Le. Saya tahu Le itu sekarang itu berada dalam kebimbangan yang nyata. Kalau Le menjadi pengikut Muhammad, inilah yang harus Le lakukan. Nih, saya balik dulu kamera saya ya. Ini orang yang sangat cintanya kepada Muhammad nih. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan nih. Lihat ya. Udah? Apa yang dilakukan umat muslim? Kapan Le mau ikutan kayak gitu? Kalau aku Sudah ada niat Le berangkat ke Arab main lempar-lempar tadi? Enggak ada niatku. Berarti tidak Nggak usah mengikuti sunnah Rasul. Iya, sunnah Rasul itu wajib atau enggak? Loh, menurut Al-Quran, jikalau Tapi tidak Anda diwajibkan dipanggil sunnah Rasul oleh itu sunnah. Muhammad, Itu apa arti maka sunnah itu? kalian tidak boleh punya jawaban lain selain patuh dan taat. Nih, kubacakan ayatnya. Surat Sunnah itu An-Nur kotoran, ayat sunnah dan wajib itu 51. apa nggak Nih. sunnah dan wajib itu? Nih. Surat An-Nur ayat 51 apa dikatakan di sini? Perhatikan ya. Nih. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapannya, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Tapi kalau ada Muhammad sudah kata menyeru, pertama di situ, hai ada Fajar kata Sinaga, pertama Muhammad itu menyuruh. kumpulinlah duitmu, kasihlah sama orang Arab. Berangkat Le. Hai Fajar Sinaga, ngantrilah 30 tahun untuk naik haji, berangkat. Itu keyakinanku sama keyakinan kau ke Yerusalem. Nggak Oke? ada, kami ke Yerusalem nggak ada. Di mana Yesus menyuruh orang, berangkatlah kamu ke Yerusalem. Nggak ada. Sama dengan kota suci kau. Nggak sama ada, dengan kami kota nggak punya suci. kota Jadi suci. Nggak punya. Jangan. Tapi kan di sana Nggak mereka ada, tuh. kami nggak ada begitu. Kota suci kami itu Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem sana. Yerusalem sana kalau Anda pernah ke sana, di sana banyak suka sama kau. banyak dugem. Itu aku suka sama kau. Nah, versi di itu aja komen. Dengar lah ya, kalau sekarang Le pergi ke Yerusalem, di Yerusalem tuh banyak dugem di sana. Tapi di situ kota sucinya umat Kristiani. Oke, kita sepakat dulu lah. Lu di Arab mau lihat Ale di Arab. Mau lihat diskotik di Arab, mau lihat. Apanya kau cakap? Aku yang Nih nekat yang nyata dia. Kosong bukan nekat yang nyata. Jangan bawa versi kau terus. Makanya aku bilang tadi dari keyakinanmu awal. gitu loh. Kalau misalnya Le mengikuti Yesus, nggak ada di situ. Pergilah kau ke Yerusalem sana. Nggak ada. Dan tolong jangan berbicara itu jangan pakai imut ketawa Le. Ada Kalau di Muslim kalian disuruh ke sana. Jadi nah, ketika nanti kalian ke sana, itu akan mendatangkan banyak fulus bagi pemerintah Arab Saudi. Apa fulusnya? Satu, bayar visa, udah duit. Kembalikan ke kau. Dua, bayar hotel di sana, duit lagi. Bayar semua itu. Habis duit. Kita wisata ibadah ke sama kan orang Arab mereka wisata ibadah, juga wisata ibadah sama. Jangan kau ketawa. Kami nggak ada di situ. Disuruh wajib itu adalah jangan kau bawa versi kau terus kau desak orang. Di mana ada versinya wajib datang ke Yerusalem, wajib mana nggak ada. Dengan apa kau gitu loh. Oke, aku aja kan nggak mendesak kau jawab. Oke, kau bilang Paulus tidak berkhianat, Paulus tidak membantai Yesus. Ya cukup, justru saya minta dalilnya kenapa pertanyaan itu muncul. Yang malah leputarkan malah yang lain. Bahwa rahasia umum juga banyak. Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Tapi kan satulah pesan saya ya, satu pesan saya. Intinya satu, belajarlah agama Islam. Nanti setelah Anda dalami, pasti nanti Le telepon saya. Le,
dulu saya ngotot sama lain. Dulu saya ngotot, sekarang saya udah nggak percaya lagi agama Islam. Itulah yang akan terjadi ketika nanti lain memperdalam agama Islam. Oke, seperti ini dia. Selamat malam. Oke. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sama-sama. Thank you so much. Horas. Oke. Muslim. Iya, masalahnya abang itu sinyalnya berat. Kita nggak bisa ngobrol. Putus-putus ya? Bukan putus-putus, Bang. Udah pisah-pisah. Sebentar ya. Saya ambil air minum sebentar. Masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Jadi teman-teman harap bersabar. Sebenarnya kita ini ketemu satu aja orang Islam yang ngerti agama Islam, kita lanjut sampai selesai itu acara kita. Nggak masalah ya, kita sabar. Jadi teman-teman bersabarlah, percayalah masih ada satu ketinggalan orang Islam yang ngerti agama Islam. Orang Islam nih kalau suruh nambah istri cepet. Tapi kalau suruh nyalakan kamera susah, setengah mati, nggak ngerti caranya. Silakan, Afrizal. Tuh udah nyalakan kamera. Coba lagi tolong. Saya kurang paham ini gimana caranya. Sudah ada di layar Anda. Ya, Bang Afrizal, Anda ini Muslim. Ya, Bang. Hah? Ya, betul. Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang ingin Anda mau utarakan? Mau Anda bahas? Silakan. Iya, saya Muslim. Ya, yang ingin mau Anda utarakan apa? Ya ini apa? Stop menuhankan Muhammad ini. Di situ judulnya ya, Stop apa yang mau Anda Muhammad. bahas? Biar saya hilangin aja tema ini. Silakan. Anda mau membahas apa ini? Beli sinyal dulu, Bang. Besok kesini lagi beli sinyal dulu ya. Aduh, berat. Malam ini kok umat Muslim kok kayak gitu. Dan dampaknya hari ini sangat terasa. Umat Muslim datang ke sini letih, lesu, lunglai. Aduh, ini gimana? Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Hamba yang hina. Oke, hamba yang hina. Ya, selamat malam hamba yang hina. Iya, selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar ya.
Boleh, kalau misalnya agak grogi, ragu-ragu, boleh didampingi Ustadz. Boleh ditemani guru-guru. Gelap, Bang. Iya. Ini jangan gelap-gelapan, nanti jadi nabi loh. Nggak apa-apa bang. Bisa Nggak punya lampu kah di rumah? Udah mati lampu kita di sini. Udah mati lampu. Jadi teman-teman sekalian, ya, kalian sudah lihat sendiri bagaimana umat Islam yang mayoritas, ya, sekarang mereka sudah malu. Mereka sudah tidak mampu lagi membela keislamannya. Inilah yang mereka lakukan. Bahkan untuk menunjukkan wajahnya saja mereka sudah nggak pede lagi, nggak percaya diri lagi, sudah malu jadi orang Islam. Ya sudah Bang, saya tidak mau memaksakan diri. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya tidak mau memaksakan diri. Ya, nanti Anda boleh ngobrol dengan sesama Islam Anda di balik layar bahwa kalian sudah malu jadi orang Islam. Silakan kalian rapat kapan kalian ramai-ramai akan meninggalkan agama Islam. Jangan diturunkan dulu, jangan turunkan dulu. Silakan nyalakan lampu. Nyalakan lampu, mari kalau mau diskusi. Tapi ini kalau kan Anda jelas, sudah ini. malu, saya tidak mau memaksa. Enggak, ini kan jelas muka aku. Jelas kan? Jelas dari mana? Oke lah Bang, jangan dipaksakan ya. Kita undang dulu Muslim yang masih bangga dengan agama Islamnya ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kalian boleh rapat sesama orang-orang Islam yang juga sudah malu jadi orang Islam. Kalian boleh berbicara, kan kalian nggak mau didengar orang. Ngobrol lah kalian, bro, kapan kita ninggalin agama Islam? Iya, saya juga udah malu jadi orang Islam, bro. Kapan ini? Bicarakan tetapi di forum yang tertutup. Ya, begitu ya. Oke, kita kasih naik main nih Ar-Rashid nih yang bilang Tuhannya Robnya orang Islam mayat. Mantap, berani dia naikin Ya, saya. Rashid silakan nyalakan kamera. Oke. Gimana? Apa? Banyak yang mau konfirmasi, Sid. Apa? Benarkah kamu mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu mayat? Dalam arti pengertiannya sesuai keinginanmu? Robnya umat Islam Muhammad mayat, betul? Oke, wait. Sebentar ya, Dis. Dikit aja. Sebentar. Dikit aja. Berat. Oke, siap. Saya jauhkan handphone saya. Gini. Apa? Kemarin kan kita pernah diskusi. Oke. Saya bilang sama kamu, Robnya agama apakah yang adalah mayat? Kamu jawab Robnya agama Islam, betul? Siap. Coba definisikan dulu Rob menurut Edis, silakan. Sebelum kita bicara masalah definisi Robnya umat Muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu Rob itu apa? Dari versi Edis. Ya, Rob itu artinya sama persis dengan kurios. Sama persis dengan kurios. Ya, sama Hanya persis itu? dengan apa? Hanya itu, hanya satu itu. Sama persis dengan kurios. Kurios, kemudian bahasa Inggrisnya Lord. Atau bahasa Jawanya Gusti. Iya. Yang definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang mengatur, memimpin, mengendalikan, memelihara, ataupun memiliki terhadap sesuatu. Tuh, itu definisi Rob. Iya ya, mengatur. Coba diulang tadi. Mengatur, mengendalikan, memimpin, dan memiliki. Iya. 4. Iya, kurang lebih seperti itu. Bisa ditambahin juga. Kalau misalnya kurang. Boleh saya jelaskan? Boleh saya berbicara? Silakan.
Oke. Silakan. Mengatur. Edis sedang mengatur pola pikir orang Kristen kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Satu. Saya nggak pernah mengatur pola pikir orang sabar Kristen. dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pola pikir orang mengendalikan Kristen itu adalah sebentar dong. Kok nggak Holy biarkan, Spirit. Boleh dong saya bicara. Kenapa? Silakan. Oke, direkam ya teman-teman ya. Direkam Islam direkam. Yang Islam direkam. Pertama, Rob itu definisinya mengatur, kata Edis. Edis sedang mengatur pola pikir orang-orang Kristen yang sudah malu menyembah manusia. Pikir orang Kristen. Oke. Gimana sih? Yang kedua, mengendalikan. Edis Saya sedang tidak mengendalikan orang pemikiran-pemikiran. Oh, sebentar dong. Saya boleh bicara nggak? Silakan. Boleh? Oke. Pertama tadi mengatur. Edis sedang mengatur caranya agar umat Islam menuhankan manusia. Kan begitu? Nah, itu satu. Dua, Edis sedang mengendalikan pola pikir orang Kristen yang tidak memakai akal. Bagaimana katanya tidak sadar orang Islam menuhankan manusia. Coret. Memimpin. Edis sedang memimpin banyaknya orang-orang yang mau mendengarkan Edis. Edis sedang ada dalam memimpin setiap pembicaraan-pembicaraannya. Dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Dan Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis Rob? Edis Rob. Artinya Edis Kristus baru. Betul? Itu terlalu maksa. Loh, kok maksa Edis? Iya. Kok maksa? Enggak. Tapi kamu ngakui nggak Muhammad itu Rob? Iya. Iya, mari kita kembali. Mari kita kembali. Udah panik. Enggak panik. Sebentar, singkat saja, simple. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Sama seperti Edis. Nah, nggak jawab. Simple, saya tanya. Kamu mengakui tidak? Ini Nabi Muhammad Muhammad mengatur. Oh iya. Ini makanya saya nggak mau diskusi dengan kamu. Dengar. Simple. Oke, iya. Kamu tadi bilang begini bla bla bla. Saya nggak mengakui. Oke? Kenapa nggak mengakui? Tapi Edis sudah terserah. Masalahnya saya tidak mengakui. Sekarang begini. Dengar dulu. Makanya blunder. Kamu dengar. Karena blunder. Dengar ya. Tenang. Malu Gini. ya, malu. Ya. Apakah dengan mulutmu sendiri kamu mengakui bahwa di tengah-tengah umat muslim Muhammad itu adalah Rob? Kalau definisinya demikian, iya. Oke. Muhammad adalah Robnya umat muslim. Betul. Apakah kamu juga mengakui bahwa di tengah-tengah umat muslim Allah juga adalah Rob? Kalau merujuk kepada Allah, ya Rabbul Alamin. Sekarang saya tanya, apakah dengar? Allah memimpin umat nggak? Kenapa? Tidak. Berarti Allah bukan pemimpinnya umat muslim? Betul, Allah tidak pernah memimpin. Nah, kenapa? Jadi Allah tidak, jadi pemimpin umat muslim bukan Allah? Bukan begitu. Allah itu bukan pemimpinmu. Ya, kenapa? Oke, sebutkan saya definisi. Sebutkan saya definisi pemimpin itu apa? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke, siapa yang bimbing umat muslim? Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bimbing? Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah. Kami meminta kepada Allah. kena. Banyak video nih. Makanya saya bilang. Kena dia. Makanya saya bilang teman-teman. Jadi gini loh. Maksud saya itu begini, Rashid. Saya itu kan sudah memperdalam agama Islam itu selama 13 tahun. Oh iya. Saya sudah temukan kok intinya antara Islam dan Kristen itu 11-12. Cuman ada bedanya. Cuman ada bedanya. Bedanya orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Udah, boleh saya bernarasi? Bedanya yang mengejawantahkan. Dengar dulu. Yang mengejawantahkan Allah, yang menjadi wujud dari Allah, yang menjadi gambar atau cerminan dari Allah adalah manusia yang bernama Muhammad. Dan dia ada di dalam kuburan. Nah, sekarang di dalam Kristen yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga, yang menjadi citra dari Bapa di surga, di mana dalilnya? Yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga adalah Yesus. Di mana dalilnya? Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Tuh, barang buktinya siapa menyalibkan bahwa aku, Yesus dia telah menyalibkan Bapa, gitu.
Bukti bahwa Yesus adalah gambar citra boleh nggak saya bicara daripada Edis? Bapa di sorga. Iya, boleh nggak saya bicara? Boleh? Boleh? Boleh saya bicara? Masalahnya kami dipimpin oleh Yesus, kamu dipimpin oleh Muhammad. Kok nggak boleh? Boleh saya bicara? Yang boleh saya bicara? Rob kami adalah Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus. Boleh saya bicara? Yang boleh saya bicara? Robmu Allah dan Muhammad. Boleh saya bicara di roommu boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Kamu nggak ngerti apa yang kamu Kenapa nggak boleh saya bicara? Ayo boleh? Intinya kamu sudah mengakui begini, Muhammad saya sebagai mau Rob, mengajarkan betul? SDM rendah. Saya mau ajarkan SDM rendah. Boleh saya bicara? Silakan. Ya, gini. Pemimpin SDM rendah, saya akan ajarkan apa yang kau katakan. Barusan kau mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya tidak ada yang bisa membantah. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Begitu. Kayak terserah. Saya sekarang bicara. Kamu mendefinisikan tentang Rob, mengatur, mengatur, mengendali, pemimpin, dan memiliki. Di sini kamu juga memiliki, berarti kamu Kristus baru setara dengan Yesus. Memiliki siapa? Saya memiliki kamu memiliki siapa? room ini, mengatur banyaknya Oh, SDM rendah. di room ini saya Rob memang. Betul, iya betul. Makanya kamu memiliki pengikut-pengikut SDM rendah yang banyak. Di room ini, saya yang punya room ini. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Gimana kamu itu? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh? Kamu tadi bicara banyak kan? Ya, boleh? kita nggak bahas Rob di ruang boleh. TikTok. Iya, boleh saya bicara. Saya tidak membahas. Iya, oke. Boleh yang saya bicara. Mengendalikan, yang mengatur, boleh yang saya bicara. menguasai room ini. Oke, siap. Saya Oke, berbicara siap. yang mengendalikan, yang mengatur Oke, umat. siap. Boleh saya bicara? Terima kasih. Terima kasih. Ketika ada orang memang begini, SDM rendah akan lebih banyak daripada SDM yang berkualitas. Pasti akan banyak berkumpul. Jangan curhat, Rashid. Sebentar. Saya berbicara. Saya boleh saya berbicara? jangan curhat, Saya nggak dengar, curhat. Saya Kamu berbicara. kalau boleh mau saya bicara? diskusi yang bagus, dengar, Ya udah. dengar. Saya berdiskusi. Dengar, Saya Rashid, mau dengar menjelaskan dulu. ini. Dengar. Kamu Kok jangan begitu? panik gitu. Jangan panik. Saya nggak panik. Jangan Ya udah, panik. Dengar. Iya, saya boleh. Apakah kita bicara dalam ruang lingkup yang kecil TikTok yang jumlahnya 20.000 orang, atau kita berbicara umat muslim yang 1 miliar lebih? Kita bicara ruang TikTok atau ruang umat? Saya tanya dulu. Udah? Enggak, jawab dulu, berbicara di simpel, depan jawab dulu. banyak orang. Berbicara di depan banyak orang. 20.000 itu bukan nilai yang kecil. Iya, Oke, lanjut. tetapi Boleh saya lanjut bicara? yang kita dengar dulu, Iya. Rashid. Oke, Kita ya. nggak Kita ikuti bicara maunya, biar nggak mengenai ikut kita. sampel atau jumlah 20.000 orang ini. Oh ya udah. Kita berbicara mengenai keseluruhan umat muslim dan keseluruhan orang Kristen. Dengar ya, kalau Yesus bicara A, seluruh orang Kristen nunduk. Oh, wow. Dengar, percaya? Wow. Kalau Muhammad ngomong A, seluruh umat muslim nunduk. Percaya? Oke. Enggak? Nah, Enggak. berarti Muhammad nggak perlu didengar sama umat muslim. Loh, bukan begitu. Kenapa kau mengatakan itu? Udah kau tidur di bawah sana. Ya, kami ya. Kau di bawah sana. Mereka ingin mengingkari, teman-teman. Mereka ingin mengingkari kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat itu sebagai Robnya, Rob umat. Karena mereka nanti kena batunya gitu loh. Tapi orang-orang Islam yang terpelajar seperti Tasik Ngaji, ya kan? Seperti Pak Wira, siapa lagi? Faisal Khan, siapa lagi? Banyak itu mengakui posisi Muhammad tuh di tengah-tengah umat muslim tuh sebagai Robnya. Makanya umat muslim tuh dikendalikan sama manusia yang bernama Muhammad. Siapa yang bikin orang Islam pagi-pagi ngambil air wudhu, sedot-sedot gitu? Yang bikin orang Islam jadi seperti itu siapa? Muhammad. Gimana? Siapa yang bikin umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Coba. Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad tuh pengendali umat, pengatur umat. Gitu loh. Karena Allah ingin mengatur umat muslim menjadi raja, ya, menjadi pengaturnya, pengendali lewat perantaraan Muhammad. Makanya umat muslim nanti kalau sudah dikendalikan Muhammad akan bernasib sama seperti Muhammad. Masuk kuburan.
Duh. Apakah Muhammad bangkit? Sekarang apakah ada kebangkitan dalam agama Islam? Gak ada. Cerita kebangkitan di dalam agama Islam itu baru teori. Baru teori dan omong kosong yang belum terbukti. Tetapi kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan teori, tetapi Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan banyak murid-murid yang tidak percaya. Salah satu murid yang tidak percaya itu adalah Thomas. Ya kan? Apa kata Yesus kepada Thomas? Karena engkau melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Tuh. Ada kebangkitan di dalam agama Kristen itu. Nah, dalam agama Kristen konsepnya Bapa di surga yang ingin menjadi raja di tengah-tengah manusia, mengendalikan umat manusia, mengatur seluruh umat manusia dengan perantaraan firman-Nya, anaknya yaitu Yesus. Gitu. Makanya ketika orang Kristen mengikut Yesus, pasti nanti akan dibangkitkan juga seperti itu. Makanya Yesus menjadi yang sulung yang pertama. Ya silakan Muslim masuk yo. Putri Bidadari 07, silakan. Nampaknya Bu Yuni nih kayaknya. Ya, Putri Bidadari. Shalom. Silakan nyalakan kamera, Putri Bidadari. Aduh, kapan kamu pinter ya Edis? Kayaknya makin lama makin bego. Silakan nyalakan kameramu dulu. Bentar aku ambil itu dulu lah, ambil itu apa namanya? Ambil kerudung lah. Baiklah, saya turunkan dulu. Kamu naik bukannya nyiapin dari awal. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Ketua Seleb Aceh PD. Wah, yuk Ketua Aceh PD. Ada itu satu YouTuber asal Aceh itu ya. Dia mengatakan Muhammad tokoh fiktif dan lain sebagainya. Umat Islam nggak bisa jawab, nggak bisa. Bisanya apa? Lapor polisi, mewek. Silakan nyalakan kamera. Kenapa kau turunkan Bang Rashid? Ya, kalau mau lanjutkan apa yang diargumenkan oleh Rashid tadi, saya wakilkan kepada kamu. Silakan kalau kamu mau menggantikan Rashid. Kenapa kau turunkan Bang Rashid? Karena dia bilang kalau Muhammad berkata umat Muslim tidak patuh. Bukan karena kamu takut turunin dia. Enggak. Dia bilang begini. Jadi, kalau enggak takut, ketika umat Muslim dengar. Mukamu aja setengah ini kenapa? Kenapa kau turunin? Coba mukamu naik dulu ke atas. Sebentar, naik dulu mukamu ke atas. Kenapa kau turunin kalau takut? Oke, baik. Saya jawab ya. Kenapa saya turunkan? Mau dengar jawabannya? Ya. Baik. Ya. Tadi saya bilang sama dia begini. Ketika Muhammad berkata kepada umat, dia perintahkan A, maka seluruh umat itu harus menurut. Tapi dia bilang enggak katanya. Makanya dia saya turunin. Sekarang kamu saya tanya. Sebentar, kamu saya tanya. Kalau Muhammad berkata memerintahkan A, kita kasih contoh, diperintahkan A, umat Muslim harus patuh tunduk nggak? Macet, kan? Coba kalau Muhammad bilang kiri, seluruh umat Muslim wajib nurut nggak? Enggak, kenapa kau turunin Rashid? Udah, kau di bawah juga. Kau kayak Rashid kau, bengak. Itu makanya saya bilang, saya tidak mau membuang-buang waktu ngobrol dengan orang Islam yang sudah malu dengan agama Islam. Tahu nggak apa yang harus umat Muslim ucapkan ketika Muhammad mengatakan sesuatu? Sami'na wa ta'na. Tahu nggak apa arti sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami patuh. Itu. Makanya saya punya gambar bagus tentang umat Islam. Nih, saya kasih kamu gambar bagus. Hidupmu itu seperti ini. Lihat ini.
Nih, siapa yang mengendalikan umat muslim nih? Siapa? Coba kamu pikirkan dulu secara mendalam. Renungin dulu. Di dalam mau tidurmu itu kamu renungin. Siapa yang ngendaliin hidupmu? Siapa yang bikin kamu manjangin jenggot? Yang bikin celana kamu cingkrang? Yang bikin kamu pagi-pagi ke masjid? Yang bikin kamu pagi-pagi ngambil air wudhu? Siapa yang bikin kamu begitu? Yang bikin kamu pergi ke Arab nyiumin batu, lempar-lemparan batu, siapa yang bikin kamu begitu? Coba, siapa yang menggerakkan umat muslim berangkat ke Arab nyiumin batu? Coba jawab. Renungin di dalam hatimu. Kenapa ya saya nabung duit banyak-banyak, lalu saya tak beliin visa, ya, visa untuk naik haji, kemudian saya pergi ke Arab, di sana saya bayar hotel begini-begini, bikin Arab makmur saya. Coba kamu renungin, gara-gara siapa kamu bisa seperti itu? Gara-gara Muhammad. Gimana kamu itu? Kok bisa-bisanya kamu katakan kamu tidak dikendalikan oleh Muhammad? Ya, itu ya teman-teman ya. Kita bertemu dengan muslim yang nekat, yang nyata, yang kalau ngomong tidak ada dalilnya. Yang kalau ditunjukkan dalilnya juga masih membantah. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Nah, ini saya rasa bukan kalian yang nonton saya ini. Saya rasa saya yang nonton kalian ini. Kayaknya pada dulu. Baterainya sudah habis. Bagaimana teman-teman? Lanjut. Udah ngantuk ya? Ya, begitu teman-teman ya. Teman-teman juga ya, kalau kalian benar-benar Kristen yang sejati, kalau kalian benar-benar mengikuti ajaran Yesus ya. Pertama, satu, kalau ada orang jahat sama kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang seperti tadi lah, fitnah apa segala macam, nggak perlu dibalas fitnah, tapi balas dengan jawaban, balas dengan counter dengan fakta-fakta tentang apa yang mereka fitnahkan kepada kita. Ya kan? Ketika mereka memfitnahkan bahwa Yesus begini dan begitu, jawab. Kemudian balik. Yang begini dan begitu ya itu. Itu. Jawabnya dengan seperti itu teman-teman. Gak perlu harus marah-marah, apalagi ngamuk-ngamuk, kejang, kesetan ya sama dengan. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ini sudah 1:30 malam ya teman-teman ya. Teman-teman juga nampaknya udah pada tidur. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya, istirahat dulu. Besok-besok kita lanjut lagi dengan tema-tema yang baru. Terima kasih teman-teman yang memberikan support. Sekali lagi saya ucapkan makasih banyak. Teman-teman ya, kita ada program untuk mendirikan rumah Apologet ya. Kita mau jadikan sebagai satu wadah untuk mengudara, memancar ya stasiun acara Edis TV seperti ini ya. Karena kita ini perlu tempatnya itu teman-teman untuk jangka panjangnya. Karena kita lihat yang dari muslim-muslim ini belum ada indikasi-indikasi berhenti. Ya, mereka masih terus-menerus membahas-bahas iman kita. Kita masih terus-menerus juga menjawab mereka dan mengcounter mereka. Untuk itulah kita perlu tempat untuk menjadi wadah pemancar siaran ini teman-teman. Seperti yang saya bilang teman-teman ya, kalau hanya jangka pendek ya, setahun 3 tahun itu nggak perlu kita ada rumah-rumah Apologet. Tapi karena kita jangka panjang, kita perlu mendirikan rumah Apologet. Sekali lagi teman-teman ya, yang ingin mensupport teman-teman silakan ketik profil saya, atau teman-teman yang nonton di YouTube itu ada link berjalan tulisan berjalan, teman-teman bisa support di situ. Oke, saya rasa seperti itu saja teman-teman ya. Selamat beristirahat, sudah 1:30 malam.
teman-teman juga udah pada ngantuk, besok biar kegiatan lagi. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Ketemu lagi. Selamat malam.